dia dulu, kalau dia lanjut mah Ditawarkan. Ditanya. Jadi pertemuan kedua itu di rumahnya, ngadep ke bapaknya. Iya, Pertemuan setelah itu ketiga akad nikah. konfirmasi. Jadi nggak bisa ditipu. Jadi begitu saya ketemu, saya tanya kan. Beliau kan nggak nulis. Kalau bohong kan itu kan Kelihatan skema yang sih udah bohong. dibuat-buat gitu kan. Ketika ketemu saya konfirmasi semua. Saya tanya keluarganya seperti apa, masa lalunya seperti apa, sekarang kerjanya apa, pendapatannya berapa. Tanya ke keluarganya. Tanya ke beliau. Nggak ke dia. Beliau Menghadap- berangkat ke rumah menghadap ke saya rumah. sendiri ya sama temennya. Ya tapi kalau misalnya yang dia tulis sama yang dia omong itu bohong semua gimana? Kelihatan sih. Kelihatannya gimana Kelihatan tuh? lah Kayak orang gitu. yang bohong itu mah. Apa ya? Oh, dari Ketika interaksi. Interaksi juga Interaksi, kelihatan. lebih ke Orang interaksi ya. kepalsuan kelihatan lah. Iya. Gimana ya? Maksudnya ketika orang, saya rajin Quran, rajin apa, tapi misalkan mau Saya suruh baca nggak bisa ya. Oke. Di situ Berarti tes diuji. bacaan. Iya, di Nggak apa-apa, situ. itu boleh. Iya. Tes bacaan, Beliau tes juga. hafalannya seperti apa, hafalan Qurannya dan lain-lain. Kalau cintanya gimana? Di dalam Islam itu nikah itu dasarnya bukan cinta. Tapi Tadi tujuan yang sama. Tujuannya sama. ibadah. Karena kalau misalkan cintanya didasarkan kepada sesuatu yang tidak abadi, tampannya atau hartanya yang semuanya titipan, Iya. maka ketika itu semua hilang, apakah pernikahannya juga harus berakhir? Iya setuju. Kan enggak. Iya. Sedangkan cinta itu sekedar bonus yang menarik. Waktu SMP kita sekelompok terus sama si dia juga bisa naksir kan? Apalagi sekarang udah tinggal seranjang terus gitu kan? Wah berarti gua sama Coli taruh tuh. Gak ada cinta kami dulu. Keren. Yang ada lebih nafsu. Kacau. Tunggu. ini hal menarik ya. Setelah akhirnya ketemu Bapak dan akhirnya ketiga menikah, akhirnya Tujuannya sama, tujuannya gitu. sama menikah, akhirnya cinta itu tumbuh. Tumbuh. Iya. Kalau aku sih ngerasa sebelum proses-proses itu aku sama sekali belum suka sama beliau. Bahkan mohon maaf malam pertama juga ya. Ih gimana itu bingung kan ya? Masih gamisan, masih Aku tuh malam pertama tuh bener-bener pakai pakaian lengkap kan. jadi seru lah. Cuman Tidur- bedanya kan tidurnya udah halal. Pakai pakaian lengkap Pakai pakaian gitu. lengkap Oh, oh. sampai beliau bilang nggak kepanasan apa? Tidur pakai gamis, Iya, kap iya. syar'i, kerudung. Iya. loh. Gugup sama gugup itu ya. Gugup. Tapi Akhirnya serunya tidak di terjadi situ. malam pertama. Apa terjadi? Ya itu urusan kalian lah ya. Ya jangan kita bahas terlalu jauh ya. Nanti tidak bagus ya. Tidak bagus. Iya. Oke, berarti cinta itu akhirnya tumbuh ya, berarti Tumbuh ya. sendiri. Ibarat karena nikah tuh akhirnya ketika dalam Islam kayak naik angkot, satu dari Jakarta, satu dari Bogor, sama-sama mau ke Bandung. Yang penting tujuannya sama. Ketika tujuannya sama, apa nggak mungkin ada masalah? Ada, ban kempes, bensin habis. Tapi ketika ada masalah, paling yang di dalam ngobrol. Kita masih sama-sama mau ke Bandung kan? Iya, kalau gitu ngapain kita pisah angkot? Ya, sama. Kita niatnya pengen apa nih? Pengen ke Allah, untuk dakwah, ridha Allah. Ada masalah? Pasti. Tapi ketika ada masalah, tujuan itu yang kembali mempersatukan. Kita tuh selama ini mau ngapain? Mau sama-sama ke Allah kan? Mau sama-sama ke surga? Ya udah, ngapain kita pisah di sini? Ya. Yang jadi masalah kalau satu tujuannya pengen jadi selebgram, satu pengen jadi hafiz Quran. Nah, Nggak ada ketemu. server. Walaupun meskipun sama-sama fisiknya sama-sama tertarik satu sama lain. Ibarat satu mau ke Jakarta, satu ke Bogor. Terus kita misah gitu di Cikampek, ngapain? Gitu kan? Oke. Jadi ketika akhirnya udah tujuannya sama, tiap hari bareng, tiap hari mohon maaf seranjang, bisa diapa-apain dan jadi pahala lagi. Ya, karena udah halal gitu kan. Masa nggak timbul cinta sama teman sekelas aja, cuman ketemu di kelas aja bisa naksir. Iya. Kalau visi misinya sama, cinta itu akan tumbuh ya. Sebenarnya kan banyak juga nih orang-orang di luar sana yang dia takut. Dia takut karena takutnya nggak tumbuh tuh cinta Betul, ya kan. betul. Aku juga pernah ngalamin, aku pernah cerita di Deddy Corbuzier ya, tapi dengan versiku sendiri. Ternyata memang tumbuh kalau memang satu visi misi gitu loh. Keren banget. Cuma kan itu kan tergantung daripada dua belah pihak. Sama-sama sudah settle dengan visi misi mereka dan mereka sudah cukup tenang untuk membawa hidup mereka. Betul. Karena kalau cinta itu dibawa sama anak yang masih rock and roll dan orang yang sudah lebih tenang akan sangat berbeda gitu jalannya. Untuk menutup ya. Aku paling tertarik sama Denis nih. Denis ini kan karena dari Chinese kan. Akhirnya kamu nggak ada Chinese ya berarti ya? Oke. Ini kan lucu dan unik ya. Karena di Chinese itu kamu cerita nenek Buddha segala macam. Ketika kamu masuk Islam, pandangan kamu terhadap agama yang lain akhirnya jadi kayak gimana? Dan kenapa Islam itu? Itu yang menjadi pertanyaan mungkin untuk menutup ya. Satu, Masya Allah. Ketika akhirnya kita ngelihat yang lain, jangankan orang yang masih berbuat baik dengan agama mereka lah. Ngelihat orang maksiat depan mata aja, kita masih bisa mikir, kalau Allah mau, bisa saya yang maksiat, mereka yang taat.
Jadi kalau misalkan ada orang nilai kita baik, bukan karena kitanya yang udah baik, Allah yang tolong. Ya, yang kita bisa ngaji, orang lain nggak bisa ngaji, karena misalkan mereka anak yatim, mesti nyari kerja. Kita mah bisa ngaji, orang tua ada biaya, kerjaan lebih enak. Nggak sejatinya manusianya nggak ada yang jago, adanya yang Allah yang tolong. Jadi pandangan ke agama lain, sama sekali nggak bisa ngerasa diri ini lebih benar, lebih dan lain-lain. Kalau Allah mau, bisa mereka yang dapat hidayah, jadi alim ulama, jadi orang soleh. Saya yang tersesat tanpa agama sendirian, maksiat terus-terusan. Jadi nggak ada hak untuk ngerasa diri ini lebih baik. Justru dengan kenal dengan mereka, kan dulu ke teman-teman sekolah Katolik banyak ya, teman-teman yang dari dunia sana juga. Jadi ladang dakwah, menalin kebaikan. Karena kalau kita berbuat buruk, Islamnya yang dicap jelek. Kalau misalnya kita berbuat baik, bismillah. Ini bukan akunya yang baik, ini Islamnya. Dan terlepas apapun respon merekanya, mangga kita nolongin orang dia berbuat jahat, nggak rugi. Kan dia yang zolim akan ada hukumannya. Tapi lihat kelakuannya nyebelin, meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Terus akhirnya udah bantuin dia malah ngejahatin, ya emang berbuat baik bukan supaya dia suka, biar Allah suka aja. Jadi ladang dakwah, ladang kebaikan. Agama lain insya Allah banyak juga yang orang baik, maka orang Islam juga harus lebih baik dengan yang katanya ngaku dia udah sholat dan lain-lain. Itu jadi kebaikan. Dan terakhir, apa tadi? Kenapa Islam akhirnya tadi. menjadi tempat berlabuhmu? Dia menjawab, karena Islam menjawab 3 pertanyaan tadi. Dari mana kita berasal, untuk apa diciptakan, dan setelah mati akan kemana. Dan itu sudah dibahas lengkap sih, oleh Ustadz Felix juga sudah, Dr. Zakir Naik sudah lengkap. Tapi emang tadi balik lagi, kenapa Islam? Sederhananya mah, saya tuh cuma pengen tenang lah, pengen bahagia, segala macem. Dan pernah mencoba pengen bahagia dengan segala apapun yang kata orang jadi bahagia. Harta udah, populer di sana, dan yang lain-lain. Tapi nggak bahagia. Tapi justru dengan cara Islam itu tadi, cara pandang terhadap masalahnya, makin kita lepas dari itu semua, makin tenang. Udah enak gitu sekarang, udah bener-bener nggak ada hilang duit mangga, ini mangga ya karena emang Allah suka weh udah. Ya. Jadi udah nggak ada yang ngegantung lagi, udah tinggal Bismillah Allah aja, dan itu lebih menenangkan, lebih enak, lebih memaksimalkan potensi manusia, baiknya jadi tanpa alasan, udah gitu juga berbuat baiknya jadi tanpa alasan, dan juga menjadi manusia yang bener-bener lepas dari perbudakan yang kata orang dikejar-kejar itu. Enak banget, nggak ada kegundahan lagi. Kamu menemukan nikmatnya ya, berarti di situ ya. Alhamdulillah. Saya ikut senang juga ya. Saya dengarnya juga jadi ikut tenang gitu. Iya. Karena saya juga ingin berterima kasih dengan apa yang kamu sampaikan tadi. Terima kasih sudah masuk di Islam, dan terima kasih sudah menjaga agama ayahku. Karena ayahku adalah seorang Islam, dan kalau boleh titip doa, namanya Haji Nasaruddin Chang bin Bandaro, dia orang Padang. Itu aja sih dari aku. Terakhir buat Teteh Yunda. Aduh, kaget. Sudah sebesar apa cintamu sama dia sekarang? Masya Allah, yang pasti tidak lebih besar daripada cintaku kepada penciptanya. Karena ketika aku mencintai Allah, insya Allah Allah yang menumbuhkan terus rasa cintaku kepadanya. Oke, amin. Makasih ya. Makasih. Jangan kau pakai agamamu sebagai alat untuk menghina orang yang bantai.